Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, di mana beliau adalah contoh teladan yang baik bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Walidah Mustamin. Saya salah satu dosen di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT dalam rangka sertifikasi dosen. Sebagai salah satu dosen perguruan tinggi Muhammadiyah, kami dituntut untuk melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan al-Islam kemuhammadiyahan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan pendekatan delivery, instruction, and assessment. Adapun identitas mata kuliah yang saya ampuh yaitu nama mata kuliah Ekonomi Makro Islam, bobot SKS-nya yaitu 2 SKS, kode mata kuliah yaitu CW 6230. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 atau semester genap, dan mata kuliah ini bersifat wajib. Deskripsi mata kuliah ekonomi makro yaitu mata kuliah ini secara umum membahas tentang konsep dan teori dasar ekonomi makro Islam yang berbasiskan pada landasan agama Islam sebagai alat analisa dalam kegiatan perekonomian yang berkembang di masyarakat atau suatu negara, sehingga dapat memberikan kontribusi baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja. Dan yang keempat, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ekonomi makro Islam, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memperjelas makroekonomi Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu memerinci konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu memperjelas konsep inflasi. Yang keempat, mahasiswa mampu membandingkan pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kelima, mahasiswa mampu mendeskripsikan kebijakan ekonomi. Dan yang keenam, mahasiswa mampu merinci kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam proses perkuliahan mata kuliah ekonomi makro Islam, ada beberapa sistem pembelajaran yang saya gunakan, yaitu yang pertama, jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari daring dan luring. Yang kedua, beban waktu pembelajaran yaitu 2 SKS yang meliputi tatap muka 2 kali 50 menit, belajar mandiri 2 kali 60 menit, dan tugas terstruktur 2 kali 60 menit. Yang ketiga, ujian tengah semester atau UTS yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Dan yang keempat, ujian akhir semester atau UAS yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Adapun bahan kajian yang digunakan pada mata kuliah ekonomi makro Islam, yaitu yang pertama, ekonomi makro Islam, yang kedua, uang dalam Islam, dan yang ketiga, kebijakan ekonomi Islam. Sedangkan materi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ekonomi makro Islam yaitu yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam, yang kedua, ekonomi makro dan mikro Islam, yang ketiga, uang dalam perspektif ekonomi Islam, yang keempat, dinar dan dirham, yang kelima, inflasi, yang keenam, nilai tukar uang, yang ketujuh, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, yang kedelapan, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam Islam, dan yang kesembilan, kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam media pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan mata kuliah ekonomi makro Islam, ada beberapa media yang saya gunakan. Yang pertama, dokumen, yang mana pemberian materi kepada mahasiswa berupa dokumen atau file. Yang kedua, video, yang mana pemberian video apabila ada contoh kasus yang diberikan kepada mahasiswa. Yang ketiga yaitu tugas yang berupa pemberian tugas mandiri. Yang keempat, slide, yang itu pemberian materi dalam bentuk PowerPoint. Yang kelima, quiz. Yang keenam, penggunaan aplikasi Google Meet atau Zoom. Dan yang ketujuh yaitu WhatsApp Group. Sedangkan model pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan ini yaitu yang pertama, ceramah, di mana pemaparan materi oleh dosen kepada mahasiswa. Yang kedua yaitu model pembelajaran small group discussion, yaitu mahasiswa mendiskusikan masalah yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga yaitu tugas mandiri atau tugas individu. Dan yang keempat yaitu discovery learning, yaitu pemberian materi kepada mahasiswa sebagai bahan awal pembelajaran. Dalam perkuliahan ekonomi makro Islam, ada beberapa referensi yang saya gunakan, yaitu salah satunya diantaranya yang pertama adalah Muhammad Umar Chafra dengan judul buku The Future of Economics and Islamic Perspective. Yang kedua yaitu Syekh Nawab Haidir Nafi dengan judul Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu Faisal Rifai Islamic Economics. Dan yang keempat yaitu buku saya sendiri dengan judul Kemiskinan Kota. Dalam referensi ini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam buku teks berbahasa Inggris dalam rangka agar mahasiswa bisa terbiasa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.
Selanjutnya yaitu sistem penilaian. Dalam sistem penilaian ada beberapa aspek yang saya nilai. Yang pertama yaitu aspek absensi. Aspek absensi ini saya berikan proporsi penilaian sebanyak 10%. Yang kedua yaitu aspek diskusi yang saya berikan proporsi penilaian 5%. Yang ketiga yaitu formative assessment. Dalam formative assessment ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu kuis, yang mana saya berikan proporsi penilaian 5%. Yang kedua yaitu tugas makalah dengan proporsi penilaian 5%. Dan selanjutnya tugas lainnya dengan proporsi penilaian 5%. Selanjutnya yaitu summative assessment, yaitu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu tugas proyek, saya berikan penilaian sebanyak 10%. Terus selanjutnya ujian tengah semester saya berikan penilaian proporsi sebanyak 30%. Dan selanjutnya ujian akhir semester saya berikan proporsi penilaian sebanyak 30%. Berikut ini salah satu video pembelajaran yang saya lakukan via daring pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita yang walaupun masih secara daring ya. Semoga insya Allah next week kita bisa lakukan perkuliahan secara luring atau offline. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah contoh teladan yang baik bagi kita semua. Baik adik-adik sekalian, sebelum Ibu masuk kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, I wanna question with your condition. How are you today? Atau bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. I hope you always will be fine ya. Ibu harap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, pada waktu pertemuan pertama Ibu sudah memberikan RPS ya, yang mana dalam RPS itu untuk materi hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ekonomi Islam ya. Jadi berdasarkan RPS yang Ibu berikan minggu lalu atau pertemuan pertama, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ekonomi Islam. Oke. Before I explain with you about konsep dasar ekonomi Islam, sebelum Ibu menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi Islam, Ibu ingin bertanya pada kalian, mungkin ada yang bisa menjelaskan dari paper atau dokumen yang Ibu kirimkan beberapa hari yang lalu, ada yang bisa menyimpulkan atau ada yang ingin memberikan pembelajaran inti atau conclusion ya dari materi yang Ibu kirimkan beberapa hari yang lalu tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya Ibu. Oke, silakan Nurfanila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada materi yang dikirim mungkin pekan lalu, itu saya bisa mengatakan begini, mungkin di ekonomi saja kita bisa melihat ada yang namanya konvensional dan ada yang namanya syariah. Mengapa begitu? Mungkin ini syariah berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau kita di konvensional itu berlandaskan pada asas hukum. Artinya apa? Ekonomi konvensional ini tidak terikat pada suatu agama. Baik itu mau riba dihantam saja, mau itu curang juga dihantam. Tetapi kalau ekonomi syariah, maka itu ada landasan hukumnya, ada landasannya pada Al-Quran. Kalau memang Al-Quran mengatakan ini rugi ataupun ini curang, maka itu hal yang dilarang oleh agama Islam terkhususnya. Mungkin itu Bu yang bisa saya berikan. Saya kembalikan. Oke, syukron jazakallah Nurfanila for your answer ya. Baik adik-adik sekalian, berbicara mengenai konsep dasar ekonomi Islam ya. Nah, di sini di PowerPoint yang Ibu tampilkan ada 3 ya menurut pakar pengertian konsep dasar ekonomi Islam. Seperti yang disebutkan oleh Muhammad Abdul Manan, yang mana mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah Islamic economy is a social science which studies the economic problems of a people in good with the values of Islam. Ya, jadi menurut Abdul Manan, ekonomi Islam itu adalah salah satu cabang ilmu social science ya, yang mana mempelajari tentang masalah-masalah problems of people, masalah-masalah yang ada dalam masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam ya. Nah, sedangkan menurut pengertian Syed Nawab Haidir Naqvi yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah kajian tentang perilaku ekonomi Islam yang representatif dalam masyarakat Muslim modern. Nah, sedangkan menurut Monsel Kaf yang mana mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempunyai sifat interdisipliner. Oke, yang kedua, prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, sumber daya yang ada titipan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua, dalam ekonomi Islam penggerak utamanya adalah kerjasama. Ekonomi Islam menganjurkan tentang kepemilikan bersama ya, kepemilikan bersama. Nah, maksudnya di sini ini kepemilikan masyarakat ini ditunjukkan untuk kepentingan banyak orang ya. Seorang Muslim harus taat kepada Allah ya, betul ya. Kalau misalkan dalam ekonomi Islam kita harus berprinsip bahwa kita harus taat. Bagaimana caranya kita menjalankan kalau misalkan kita tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya zakat ya, dan yang terakhir adalah riba ya. Jadi dalam Islam itu riba dilarang apapun bentuknya ya, gitu. Terus yang materi selanjutnya yaitu tujuan ekonomi Islam. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang ya. Yang selanjutnya mencegah terjadinya pemusatan kekayaan. Dan yang selanjutnya yaitu memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan konvensional. Ada yang bisa memberikan tanggapan atau argumen apa perbedaan dari sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi konvensional? Halo Kak, saya yang Bu. Saya Kak. saya Bu. Oke, Reski Adi. Oke, silahkan Reski Adi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Langsung saja, Bu. Perbedaan dari dasar sistem ekonomi Islam dan konvensional itu, kalau ekonomi konvensional itu berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam itu berprinsip pada gold orange discipline. Bahasa Inggrisnya agak-agak kurang, Bu, ya. Konsep scarcity adalah konsep yang menekan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan, dan prinsip gold orange discipline itu saya lupa, Kak. Itu seperti itu, Kak. Oke, syukron ya Reski Adi. Apabila kita membahas tentang perbedaan dasar ya, perbedaan dasar dari sistem ekonomi Islam dan konvensional itu, yang pertama yaitu prinsip dasar. Jadi kalau misalkan ekonomi konvensional mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan berjalan ya dan mencapai kepuasan di individu yang diinginkan. Nah, sedangkan kalau ekonomi Islam itu ada hubungan antara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dengan ibadah. Yang kedua yaitu hak milik ya. Jadi hak milik maksudnya di sini dalam sistem ekonomi konvensional hak milik perorangan itu ada ya, diakui oleh hak milik perorangan. Nah, sedangkan pada ekonomi Islam tidak ada ya, tidak diakui oleh hak milik karena itu dapat menimbulkan kezaliman ya. Jadi kalau misalkan perbedaan sistem ekonomi Islam dan konvensional berdasarkan dasar hukumnya, nah kalau misalkan ekonomi Islam itu dasar hukumnya itu sesuai dengan syariah ya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sedangkan kalau misalkan ekonomi konvensional itu dasar hukumnya adalah hukum positif. Pembagian keuntungan ya. Jadi kalau misalkan kita membahas tentang pembagian keuntungan pada ekonomi konvensional itu dia menggunakan sistem bunga dalam pembagian keuntungan. Nah, sedangkan kalau misalkan dalam ekonomi Islam dia menggunakan dia bagi hasil ya berdasarkan akad yang telah disepakati sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan dasar sistem ekonomi Islam tentang bagian pengawasan. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang pengawasan, pasti di ekonomi Islam itu ada tersendiri dewannya ya, dewan pengawas bank syariahnya. Nah, sedangkan di bank konvensional itu dia diawasi oleh pemerintah dan lembaga tertentu ya. Oke, selanjutnya yaitu konsep riba, maisir, dan gharar. Jadi adik-adik sekalian, riba ini merupakan tambahan ya, tambahan yang mana para ulama, sebagian para ulama memberikan pengertian bahwa setiap tambahan atau bunga yang namanya muncul dari akibat pinjam meminjam uang ya, jadi itu namanya riba. Selanjutnya gharar ya. Jadi adik-adik sekalian, gharar ini adalah ketidakpastian ya. Maksudnya ini apabila dalam jual beli adanya ketidakjelasan barang. Selanjutnya maisir ya. Maisir ini juga tidak diperbolehkan dalam Islam ya. Oke adik-adik sekalian, before I close a class in today, saya ingin mempersilahkan mungkin di antara kalian ada yang ada materi yang kurang dipahami dari penjelasan Ibu atau mau menambahkan argumen, silahkan. Oke, sudah ada yang raise hand. Tafadhal Zaki Jibril. Baik, terima kasih sebelumnya, Bu. Yang ingin saya tanyakan, Bu, mengapa masih banyak masyarakat yang menggunakan bank konvensional? Oke, Jibril. Syukran ya Jibril for your question ya. Jadi adik-adik sekalian, apabila kita lihat kondisi sekarang, mengapa masih banyak
mengapa masih banyak masyarakat yang menggunakan bank konvensional. Mungkin adik-adik bisa kita bisa melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Apa yang pertama? Mengapa bank konvensional masih banyak diminati? Yang pertama karena adanya kemudahan aksesnya, ya. Jadi bank konvensional itu di seluruh daerah ada cabangnya, ya. Itu yang pertama, oke. Jadi masyarakat mudah sekali mengakses bank konvensional ini, sehingga banyak orang yang berminat ke bank konvensional. Yang kedua, nah di bank konvensional ini biasanya ini banyak mungkin bisa ditanya ini orang tuanya, kalau misalkan ibu biasa dapat merchandise dari bank ini bu, itu kan jadi adanya banyaknya pemberian merchandise atau hadiah-hadiah yang diberikan kepada nasabah, ya. Itu yang kedua. Selanjutnya pikiran masyarakat itu dia masih masih berpikir bahwa apabila kita menyimpan uang kita itu di bank ini, uang kita itu aman, masalah keamanannya, ya, masalah keamanannya. Oke, adik-adik sekalian, jadi Zaki Jibril itu ya, jadi itu tadi itu tadi jawaban yang sempat Ibu berikan tentang mengapa masyarakat itu masih banyak menggunakan bank konvensional, ya. Any else? Ada yang lain? Syukuran ya Zaki Jibril. Ada yang lain? Ya, Bu. Oh ya, nanti kalau misalkan masih ada yang ingin bertanya, bisa ya. Kalau misalkan masih ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya di WhatsApp grup ya. Insya Allah nanti Ibu akan jawab pertanyaan dari WhatsApp grupnya. Nah, before I close today, I wanna absent in your class ya. Jadi Ibu akan absen dulu terlebih dahulu di kelas kalian. Nurfanila. Hadir, Bu. Siti Syahriulan. Hadir, Bu. Zaki Jibril. Oke. Hadir, Bu. Reski Adi. Hadir Bu. Oke. Jadi adik-adik sekalian, ya, sebelum Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu ingin berikan motivasi kepada kalian, don't stop to learn ya, jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Kalian ini harus menuntut ilmu ya, jangan ada batasan dalam menuntut ilmu ya, karena kalian ini hidup di era 4.0 ya, kalian hidup di era 4.0, jadi kalian harus banyak sumber yang bisa kalian tempati untuk menuntut ilmu, ada khususnya di teknologi, apalagi sekarang teknologi sudah canggih ya, jadi kalian bisa menggali ilmu, mencari pengetahuan dalam tersebut, bisa juga dari organisasi yang kalian geluti. Baik adik-adik sekalian, insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya, mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita bisa luring ya atau offline. Oke, I think it's enough for this time. Dan terima kasih banyak untuk hari ini adik-adik sekalian. Semoga insya Allah minggu depan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih ya. Ya, Bu. Oke.